Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bil ayati wal bayinati wal mu'jizat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma ahammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah hampir 3 bulan kita tidak mengadakan pengajian, tidak melakukan talabul ilmi. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini Allah senantiasa memberikan kita kesempatan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat silaturahim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan semua nikmat itu Allah jadikan kita semua hamba yang selalu bersyukur kepadanya dan istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibunal Mustafa, Imamuna uswatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada umatnya, kepada kita semua. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semua bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Ada sebuah peringatan, nasihat buat kita. Seorang tokoh yang bernama Ka'ab bin Malik rahimahullah. Sang sahabat, seorang ulama yang bernama Ka'ab bin Malik rahimahullah. Kata beliau, "Man shoma Ramadan wa huwa yuhaddisu nafsah annahu idza kharaja Ramadan asarabbah fasyamuhu alaihi mardud." Kata Ka'ab bin Malik rahimahullah, man shoma Ramadan, siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, wa huwa yuhaddisu nafsah, kemudian ia berbisik terdetik di dalam jiwanya, di dalam hatinya, idza kharaja Ramadan, apabila selesai bulan Ramadan, asarabbah, siapa yang puasa Ramadan kemudian di dalam hatinya ada bisikan, ada niatan, apabila selesai bulan Ramadan ia ingin bermaksiat kepada Tuhannya. Habis puasa, selesai puasa, punya niatan ingin melanjutkan maksiat, durhaka, dosa kepada Allah. Fasyamuhu alaihi mardudun, maka puasa yang telah ia lakukan, semua puasanya akan ditolak, akan sia-sia. Ini kata beliau, siapa yang melakukan puasa Ramadan, kemudian setelah selesai Ramadan, ada niatan, ada bisikan terbesit di dalam jiwanya,
ingin kembali melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, fasyamuhu alaihi mardud. Maka puasa yang telah ia lakukan semuanya akan sia-sia, akan ditolak, tidak mendapatkan pahala dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa pada hakikatnya, meskipun kita sudah hampir sebulan Ramadan meninggalkan kita, akan tetapi nilai-nilai Ramadan, ruh, spirit, nilai-nilai kebaikan-kebaikan Ramadan jangan sampai pergi meninggalkan kita. Ramadan boleh saja pergi meninggalkan kita. Bulan Ramadan boleh saja meninggalkan kita dalam kehidupan ini. Akan tetapi ruhnya, spiritnya, nilai-nilai, semangat Ramadan jangan sampai pergi meninggalkan kita. Ada sebuah ungkapan, kun robbaniyan walatakun ramadoniyan. Kunu robbaniyin walatakunu ramadoniyin. Kun robbaniyan, jadilah engkau hamba Allah. Walatakun ramadoniyan, dan jangan menjadi hamba Ramadan. Jadi hamba Allah, jadilah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Maksudnya apa? Jadi kita ibadah bukan karena Ramadan. Kita semangat sholat malam, kita semangat sodakoh, kita semangat puasa, membaca Quran, sholawat, zikir, dan lain sebagainya bukan karena Ramadan. Kalau kita ibadah karena Ramadan, namanya kita hamba Ramadan. Jadi semangat ibadahnya, ke masjidnya, ke musholahnya, baca Qurannya, sedekahnya, itu dilakukan hanya ketika Ramadan saja. Maka dinamakan Ramadoniyin. Ramadoniyin, hamba Ramadan. Maka kita bukan hamba Ramadan, tapi kita adalah hamba Allah. Ramadan boleh pergi meninggalkan kita. Namun ruhnya, spiritnya, semangatnya, nilai-nilai kebaikan-kebaikan Ramadan jangan sampai pergi meninggalkan kita. As-saum la yantahi, wal Qur'an lan yalhal, wal masajid lan tuglak, wal istijabah lan tatawaqqaf, wal ajr la yanqati, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. As-saum la yantahi, puasa itu tidak ada putusnya. Kita puasa bukan hanya Ramadan saja, ada puasa-puasa sunnah lainnya yang bisa kita lakukan. As-saum la yantahi, puasa tidak ada putusnya. Wal Qur'an lan yalhala, dan Quran itu tidak pernah pergi meninggalkan kita. Di Quran kita waktu Ramadan hampir tiap hari kita buka, kita baca Quran. Quran itu tidak akan pernah pergi meninggalkan kita dalam hidup ini. Wal masajid lan tuglak, masjid-masjid, musola-musola tidak akan pernah tertutup. Wal istijabah lan tatawaqqaf, dan istijabah doa, dikabulkannya doa-doa kita tidak akan ada hentinya. Wal ajr la yanqati, dan pahala tidak akan pernah ada putusnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin, sampai datangnya kematian. Maka kita ibadah, kita semangat melakukan ibadah, melakukan ketaatan, kebaikan, itu bukan hanya saat bulan Ramadan. Kalau kita semangat ibadah hanya bulan Ramadan saja, itu namanya kita Ramadoniyan atau hamba Ramadan. Maka kun robbaniyan walatakun ramadoniyan, jadilah hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Kalau kita biasa melangkahkan kaki sholat 5 waktu jamaah, Ramadan kita bisa melangkahkan kaki ke masjid. Maka setelah Ramadan, ringankanlah, mudahkanlah langkah kaki kita untuk sholat jamaah di masjid. Ramadan kita biasa membaca Quran, maka setelah Ramadan jangan pernah kita menutup Quran. Ramadan kita biasa sedekah, berikan pertolongan, bantuan, sumbangan. Nah setelah Ramadan kita mudahkan tangan kita untuk memberikan bantuan kepada siapapun. Maka kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, itu kita jadikan motivasi,
kita jaga, bahkan kita pertahankan, kita dawamkan, kita tingkatkan setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Bulan Syawal, kalau dalam bahasa Arab, Syawal itu artinya peningkatan. Syawal artinya meningkat. Maka di bulan Syawal ibadah kita semakin meningkat. Bukan semakin kita kendor baca Quran, bukan semakin kita menipis semangat ibadah kita. Namun di bulan Syawal adalah bulan kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik?" "Ya Rasul, amalan apa yang paling mulia? Amalan apa yang paling utama?" Kata Rasul, amalan yang paling utama bukan amalan yang paling banyak jumlahnya. Bukan sholat yang paling banyak rakaatnya. Bukan baca Quran yang paling banyak bacaannya. Kata Rasul, amalan yang paling utama, amalan yang paling baik apa? Khairul amal dawamuhu wa in qalla. Khairul amal, sebaik-baiknya amalan, dawamuhu, amalan yang continue. Amalan yang selalu kita lakukan, yang selalu kita jaga, wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Nah, itu kata Rasul. Jadi amalan yang paling utama bukan amalan yang paling banyak. Tahajud semalam bisa 8 rakaat, cuma 2 bulan sekali doang. Atau baca Quran langsung 3 juz, cuma sebulan sekali dia lakukan. Maka amalan yang utama adalah amalan yang sedikit, tapi istiqomah, konsisten, continue di dalam melaksanakannya. Ada sebuah nasihat, min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda diterima amal ibadah kita, tanda diterimanya kebaikan kita, apa tandanya? Ini ada tanda, kalau kita ingin tahu amal kita diterima nggak kemarin. Puasa kita qabul nggak? Baca Quran kita dikabul nggak? Duha kita dikabul nggak? Salat malam kita dikabul nggak? Tanda diterimanya kebaikan kita, tanda diterimanya ketaatan kita, ada sebuah nasihat, min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Tanda diterimanya suatu kebaikan adalah dengan menjaga kebaikan yang telah kita lakukan. Maka salah satu tanda diterimanya amal kita, salah satu tanda diterimanya ketaatan kita selama Ramadan, salah satunya apa? Dengan kita menjaga kebaikan, ketaatan, amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Maka amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan senantiasa kita jaga, bahkan kita tingkatkan setelah Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Ada juga tanda dikabulnya amal. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kata beliau, apa tanda dikabulnya amal kita? Tanda diterimanya amal kita adalah mudah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tanda kebaikan kita dikabul Allah, tanda ibadah kita diterima Allah apa? Tandanya adalah kita mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita mengharapkan puasa Ramadan kita yang kita lakukan sebulan itu sebagai motivasi untuk lebih semangat dalam meningkatkan amal kita. Kita nggak tahu sampai kapan usia kita. Kita nggak tahu sampai kapan ajal kita. Maka mudah-mudahan kita ketika kita dicabut nyawa kita, kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang alim, seorang tokoh ilmuwan, namanya Syekh Profesor Asim Al-Qaryuti hafizahullah. Namanya Asim Al-Qaryuti hafizahullah. Apa kata beliau? Idza aradta an ta'rifa ma ta'shiru siyami 'alaika ba'da Ramadan, sal nafsaka. Kalau kamu ingin tahu puasamu itu sukses atau tidak, kalau kamu ingin mengetahui puasamu itu sukses atau tidak, itu coba engkau jawab 4 pertanyaan ini. Sal nafsaka, tanyalah kepada dirimu masing-masing. Apa tanda puasa kita sukses? Jawablah 4 pertanyaan ini. Yang pertama, hal taghayyarat hayatuka
Wasayyaratska ila afdal mimma kana qabla Ramadan. Apakah adanya perubahan di dalam kehidupanmu? Wasayyaratska, dan adanya perubahan menjadi perubahan yang lebih baik. Dari sifat yang kurang baik menjadi sifat yang baik. Dari sifat yang tercela menjadi sifat yang terpuji. Kalau ada perubahan dalam hidupmu, ada perubahan akhlak, etika, tingkah laku dalam hidupmu, itu salah satu tanda puasamu itu sukses. Maka tanda yang pertama, adanya perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita gampang emosi, sebelum Ramadan gampang emosi. Nah, lagi puasa bisa menjaga emosinya. Nah, kalau kita setelah puasa bisa menjaga emosi kita, nggak cepat marah, nggak cepat kesel, nggak cepat ngamuk. Kalau kita bisa menjaga emosi kita, itu tanda pertama bahwa saum kita, ibadah kita itu sukses. Adanya perubahan di dalam kehidupan kita. Adanya perubahan sifat, tingkah laku, dari yang tidak baik menjadi perilaku yang lebih baik. Dari yang tercela menjadi perilaku yang terpuji. Kalau ada perubahan dalam kehidupan kita, itu tanda pertama puasa kita itu sukses. Yang kedua, apa tanda puasa kita itu sukses? Wa ma hifazuka ala sholawati fi waktiha. Bagaimana perhatianmu terhadap sholatmu yang 5 waktu. Kalau Ramadan kamu bisa 5 waktu di masjid, bisa sholat tepat pada waktunya. Kemudian setelah Ramadan kamu masih bisa menjaga keistiqomahanmu sholat tepat waktu, maka itu tanda kedua bahwa puasamu juga sukses. Bisa menjaga sholat tepat pada waktunya. Kita biasa maghrib sholat jamaah, isya Ramadan bisa jamaah. Maka setelah Ramadan sholat 5 waktu, kita usahakan kita bisa sholat jamaah di masjid dan di musola. Itu tanda puasa kita sukses. Yang ketiga, hal tusolli wala rakaataini ba'dal isya wa tutira akibaha. Menjaga sholat malam. Meskipun cuma 2 rakaat, ataupun meskipun cuma sholat witir 1 rakaat. Kalau kita masih bisa menjaga sholat malam 2 rakaat, sholat sunnah yang kita lakukan, meskipun cuma 1 rakaat sholat witir kita, sholat malam kita jaga, itu tanda puasa kita sukses. Yang keempat, kaifa anta wa ta'ahuduka lil Quran. Bagaimana interaksimu terhadap Al-Quran. Kalau puasa kita bisa hatam sampai 2-3 kali hatam, maka setelah Ramadan jangan sampai kita jauh daripada Al-Quran. Kalau Ramadan kita bisa tiap subuh baca Quran, atau ada waktu kita baca Quran, maka setelah Ramadan kebiasaan baik kita dalam membaca Quran jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita bisa menjaga kedekatan kita terhadap Quran, bisa membaca Quran tiap waktu, tiap hari, itu tandanya puasa kita itu sukses. Maka mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, kita jaga, kita dawamkan, bahkan kita tingkatkan, supaya menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin, sampai datangnya kematian. Kita nggak tahu kapan dan di mana kita akan kembali kepada Allah. Jangan merasa masih muda, merasa masih sehat, kerjanya mancing mulut tiap kita nggak tahu, ya kan? Aduh. Bukan itu. Enggak. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik kita jaga. Man asya'ala syai' mata aleh. Manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Yamutu nas ala ma'asyu. Manusia itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kata Ustadz Bagi tadi, ada yang meninggal lagi khutbah Jumat. Ada lagi khutbah Jumat meninggal dunia, baca asyhadu alla ilaha illallah, meninggal dunia. Kenapa? Karena kebiasaannya selama hidupnya suka menyampaikan khutbah Jumat. Ada lagi sholat subuh jamaah, meninggal dunia. Ada lagi baca Quran,
Bahkan ada lagi sujud meninggal dunia. Kenapa? Karena kebiasaannya itu ibadah. Maka orang yang biasa ibadah, maka pun diwafatkan nanti dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diwafatkan semua dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan?